Tahun ajaran baru sudah bergulir, namun konflik penerimaan peserta didik baru atau PPDB masih menyisakan tanda tanya bagi sebagian calon didik yang hingga kini nasibnya belum mendapatkan sekolah. Sebenarnya ada apa dengan PPDB lewat jalur zonasi ini? Mari kita bahas bersama, karena kami punya informasinya di layar plasma berikut ini. Jalur zonasi. Sebenarnya apa itu jalur zonasi? Jalur zonasi adalah jalur pendaftaran PPDB berdasarkan domisili calon peserta didik baru sesuai wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah. Jalur ini memiliki kuota terbesar dibandingkan jalur PPDB lainnya, yakni sebesar 50%. Jalur zonasi bertujuan untuk mendekatkan calon murid dengan sekolah serta meningkatkan pemerataan akses dan juga mutu pendidikan di setiap zona atau wilayah. Untuk menentukan zona mana calon didik harus dibuktikan berdasarkan alamat pada kartu keluarga. Berdasarkan Permendikbud nomor 14 tahun 2018, jarak yang ditentukan untuk setiap jenjang pendidikan yakni calon peserta didik sekolah dasar itu maksimal 3 km. Lalu untuk sekolah menengah pertama 5-7 meter. Setelah itu untuk sekolah menengah atas dan juga sekolah menengah kejuruan jaraknya 9-10 km. Namun sayang, PPDB jalur zonasi nyatanya melahirkan kecurangan baru. Mulai dari manipulasi kartu keluarga agar anak bisa masuk sekolah, lalu hingga ada juga praktik jual beli bangku di sekolah. Pemerintah Kota Bogor secara tegas menindak oknum-oknum nakal. Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan rotasi mutasi kepala sekolah dan pejabat eselon 3 di lingkungan Pemkot Bogor. Totalnya ada 64 orang yang terkena rotasi mutasi, diantaranya kepala sekolah dan para pejabat terkait. Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil siap membawa kasus ini ke pihak kepolisian. Pasalnya setelah 4.700 lebih siswa dengan domisili palsu dibatalkan keikutsertaannya, ditemukan lagi 80 kasus pemalsuan syarat PPDB 2023. Modusnya mengedit secara elektronik QR Code kartu keluarga dan membuat KK palsu dengan cara mendekatkan domisili dengan sekolah tujuan. Sehingga data yang dicetak panitia PPDB seolah-olah alamatnya dekat dengan sekolah. Ridwan Kamil akan membawa kasus ini ke ranah hukum mengingat pemalsuan data atau dokumen negara merupakan tindak pidana. Dengan banyaknya dampak yang terjadi, diharapkan PPDB, khususnya untuk jalur zonasi, sudah seharusnya dikaji ulang. Hal ini dilakukan agar tercipta pemerataan pendidikan yang sesuai dan juga berkualitas, tanpa adanya kecurangan demi masa depan anak bangsa.